Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan video pembelajaran mengenai pinjaman utang negara dan pengelolaannya. Adapun anggota dari kelompok 6 terdiri dari Inka Srinindria Febriani dengan NIM 12402193030. Kemudian ada Venita Ramayunia dengan NIM 12402193034. Kemudian selanjutnya ada Firnanda Rizka Dewi dengan NIM 12402193036. Selanjutnya ada Sela Selviana Sari dengan NIM 12402193048. Dan juga yang terakhir ada Hania Nuril Aida Rohma dengan NIM 12402193049. Selamat menyaksikan. Saya Hania Nuril Aida Rohma, NIM 12402193049 akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu macam dan ciri utang negara. Macam-macam utang negara ada 4. Yang pertama, utang dengan jaminan dan tanpa jaminan. Utang negara seringkali dibedakan antara apa yang disebut dengan reproductive debt dan deadweight debt. Reproductive debt adalah utang yang dijamin atau didecking, seluruhnya dengan kekayaan negara yang berutang atas dasar nilai yang sama besarnya. Sedangkan deadweight debt adalah utang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan. Yang kedua, utang sukarela dan utang paksa. Di sini ada segi negatif dan segi positifnya. Untuk utang paksa, karena pengumpulannya dapat dipaksakan, maka jumlah yang dikumpulkan dapat lebih memuaskan. Sedangkan keuntungan utama dari utang sukarela bila dibandingkan dengan utang paksa adalah bahwa para pemberi utang bebas menyerahkan dananya tergantung pada kemauan mereka sendiri. Namun jumlah yang didapat dikumpulkan oleh negara biasanya akan begitu besar. C. Utang dalam negeri dan utang luar negeri. Pembedaan jenis utang yang lainnya adalah antara utang dalam negeri dan utang luar negeri atau internal debt dan external debt. Utang dalam negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga sebagai penduduk negara itu sendiri atau dalam lingkungan negara itu sendiri. Sedangkan luar negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga negara lain. Yang terakhir, suku bunga utang. Ada ketentuan bahwa utang negara dikenal tingkat bunga yang tetap, artinya jika tingkat bunga ataupun harga-harga umum naik atau turun, tidak akan ada perubahan dalam suku bunga yang dikenakan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu sumber utang negara. Untuk utang dalam negeri maupun utang luar negeri, pada dasarnya asal atau sumber utang negara dapat dikelompokkan menjadi 4 sumber, yaitu yang pertama, para individu sebagai kreditur. Pemberian utang oleh para individu diantaranya dengan cara pembelian obligasi negara. Ini dapat mempengaruhi pola konsumsi dan pola tabungan para individu yang bersangkutan. Pada umumnya, orang tidak akan mengurangi konsumsi sekedar untuk membeli obligasi negara, tetapi mereka akan mengurangi tabungan mereka untuk membeli obligasi. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur. Negara dapat pula menjual surat obligasi negara kepada perusahaan asuransi dan sebagainya yang bukan bank. Pembelian obligasi oleh perusahaan jenis ini dilakukan dengan menggunakan dana yang menganggur yang seharusnya dapat pula dipakai untuk membeli surat-surat saham dan lain sebagainya. Yang ketiga, bank-bank umum sebagai kreditur. Bank umum karena kemampuannya memberikan kredit berbeda dengan lembaga keuangan lain, maka pengkreditan dari bank umum dapat menciptakan tenaga beli baru dengan mendasarkan pada decking, dana utang yang dipunyai bank. Yang terakhir yaitu bank sentral sebagai kreditur. Negara dapat menjual obligasi kepada bank sentral. Tindakan ini juga menciptakan tenaga beli, seperti halnya bila negara menjual obligasi kepada bank umum, bank sentral membuka rekening negara dan seolah-olah negara mempunyai simpanan di bank sentral. Kalau kemudian negara mengambil uang dari bank dan melakukan pembayaran kepada individu-individu dalam masyarakat, dan bila para individu menyimpan dana itu di bank umum, maka ini akan merupakan decking bagi bank umum, sehingga bank umum dapat menciptakan kredit yang akhirnya berbentuk uang viral. Jadi, utang negara dari bank sentral tidak akan bersifat menekan tingkat pendapatan nasional. Saya Firnanda Rizka Dewi, NIM 12402193036 akan melanjutkan materi, yaitu tentang beban dari utang negara. Utang negara sendiri merupakan utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah kepada suatu negara, di mana utang negara ini digunakan pemerintah untuk membiayai suatu pembangunan.
Nah, utang negara ini dapat diperoleh dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Yang pertama adalah utang luar negeri. Beban utang luar negeri terdiri atas beban langsung dan beban tidak langsung, di mana beban ini diartikan menjadi beban dalam arti uang dan beban dalam arti real. Beban langsung dalam bentuk uang dapat diukur dengan suatu jumlah pembayaran tertentu dalam bentuk uang, baik dalam hal pembayaran bunga maupun cicilan utang kepada negara-negara kreditor. Sedangkan beban langsung dalam bentuk real dapat berupa kerugian dalam bentuk kesejahteraan ekonomi yang hilang karena adanya pembayaran cicilan utang dan bunga. Selanjutnya, beban tidak langsung baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk real timbul karena adanya pengaruh-pengaruh yang terjadi dalam bidang produksi dan konsumsi melalui penarikan pajak yang diperlukan untuk melakukan pembayaran bunga dan cicilan-cicilan utang, serta melalui kegiatan-kegiatan pengeluaran negara untuk meningkatkan produksi dengan dana dari hasil utang tersebut. Kemudian yang kedua adalah utang dalam negeri. Utang dalam negeri ini hanya berhubungan dengan pemindahan dana atau kekayaan dalam masyarakat suatu negara, sehingga secara makro tidak ada beban langsung dalam bentuk uang yang timbul dari adanya utang dalam negeri ini. Namun, utang dalam negeri akan tetap memberikan keuntungan maupun kerugian real kepada masyarakat. Akan ada beban real langsung dalam bentuk real jika proporsi pajak yang dibayar oleh golongan kaya untuk pembayaran utang negara beserta bunganya ini lebih kecil daripada proporsi surat-surat obligasi yang ada di tangan mereka, dan akan ada keuntungan langsung dalam bentuk real jika proporsi pajak yang dibayar oleh golongan kaya lebih besar daripada proporsi jumlah surat-surat obligasi yang ada di tangan mereka. Kemudian, utang dalam negeri ini juga menimbulkan beban-beban tidak langsung kepada masyarakat melalui perpajakan, yang selanjutnya akan mempengaruhi produksi dan konsumsi masyarakat lewat kemampuan dan kemauan bekerja, menabung, dan berinvestasi. Materi selanjutnya adalah masalah pengelolaan utang negara. Masalah pengelolaan utang negara ini menyangkut tentang bagaimana suatu negara itu mengelola utang yang telah diterima, yang dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan membayar utang. Meskipun secara teknis pengendalian utang negara ini telah sempurna, tetapi pencapaian tujuan pembangunan ini akan sia-sia, kecuali jika negara itu secara finansial benar-benar kuat, yaitu dengan pendapatan nasionalnya mampu memikul beban yang berupa pembayaran bunga dan cicilan utang. Karena utang luar negeri selalu disertai dengan kebutuhan devisa untuk melakukan pembayaran. Beban utang luar negeri dapat diukur dengan melihat proporsi dari penerimaan devisa pada current account dalam neraca pembayaran internasional. Jika rasio antara penerimaan ekspor dan debt service semakin kecil atau debt service ratio semakin besar, maka diartikan bahwa beban utang luar negeri menjadi semakin besar dan serius. Terdapat dua indikator utama mengenai utang, yaitu debt service ratio dan interest service ratio, di mana debt service ratio yaitu jumlah pembayaran bunga dan cicilan pokok utang jangka panjang dibagi dengan hasil ekspor barang dan jasa. Sedangkan interest service ratio yaitu pembayaran bunga dibagi dengan ekspor barang dan jasa. Kemudian, dalam upaya meminimumkan beban utang agar utang yang ditarik ini dapat bermanfaat untuk menggiatkan dan mendorong pembangunan ekonomi negara, maka periode pembayaran terhadap bunga dan cicilan utang ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan pada permulaan atau sebelum terjadinya transaksi utang piutang. Oke, kali ini saya akan melanjutkan materi yang kelima mengenai utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi. Utang luar negeri biasanya timbul karena suatu negara mengalami kekurangan dana berhubungan dengan terbatasnya sumber-sumber dana di dalam negeri. Bagi negara-negara sedang berkembang yang ingin mempercepat laju pertumbuhannya dan menyamai taraf hidupnya seperti negara-negara maju, maka investasi yang dalam jumlah besar sangat disarankan untuk melakukan pembangunan ekonomi negaranya. Peranan utang negara dalam pembangunan ekonomi semakin meningkat apabila penerimaan negara yang berasal dari sumber-sumber lain terlalu kecil untuk menutup pengeluaran negara. Nah, dalam
materi utang luar negeri sebagai pembangunan ekonomi itu terdapat 4 subbab. Yang poin pertama yaitu adalah utang luar negeri sebagai sumber kapital, di mana utang luar negeri ini untuk dapat melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik, dan karena kurangnya ketersediaan barang-barang dan jasa di dalam negeri, maka diperlukan impor yang baik, yang berupa impor bahan dasar maupun barang-barang kapital termasuk pengetahuan, teknik, dan ahli-ahlinya. Alasan mengapa barang primer itu memberikan penerimaan devisa yang sangat rendah yaitu karena yang pertama yaitu rendahnya elastisitas permintaan, di mana untuk hampir semua barang primer baik yang diekspor oleh negara-negara sedang berkembang, baik elastisitas permintaan dalam hubungannya dengan harga atau price maupun elastisitas permintaan dalam hubungannya dengan pendapatan terhadap barang-barang tersebut adalah rendah. Yang kedua adalah kestabilan harga, di mana banyak dari barang-barang primer yang benar-benar hanya dihasilkan oleh negara-negara yang sedang berkembang, sehingga bila ada kenaikan harga dari barang-barang tersebut di pasaran luar negeri, penerimaan devisa dan pendapatan nasional negara-negara tersebut meningkat dan akan mendorong bertambahnya produksi barang-barang tersebut. Yang keempat yaitu memburuknya nilai tukar. Seperti yang kita ketahui, barang-barang ekspor negara sedang berkembang terdiri dari barang-barang primer di mana harga-harga cenderung untuk tetap kalau tidak turun, dan sebaliknya impor negara tersebut berupa barang-barang hasil industri pabrik yang harganya tidak cenderung turun tetapi justru sebaliknya karena kualitas-kualitasnya senantiasa meningkatkan, sehingga nilai tukar barang-barang primer terhadap barang-barang pabrik itu semakin memburuk. Permintaan terhadap barang-barang produksi primer menurun karena adanya penggunaan barang-barang substitusi. Sedangkan permintaan barang-barang hasil pabrik selalu meningkat karena adanya proses pembangunan ekonomi dan kenaikan pendapatan nasional. Yang selanjutnya yaitu penggunaan barang-barang sintetis dan barang-barang substitusi. Salah satu dari bahaya yang mengancam penerimaan devisa dari ekspor negara-negara sedang berkembang adalah adanya persaingan barang-barang sintetis, sehingga membatasi permintaan ekspor akan barang-barang primer tersebut. Dan yang kelima adalah tarif dan kuota. Rintangan-rintangan yang lain dari kegiatan ekspor produksi primer adalah karena adanya peraturan tarif dan kuota bagi barang-barang yang identik atau sejenis dengan barang-barang yang dihasilkan di negara-negara yang telah maju. Bab yang kedua dari utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi yaitu adalah pemilihan utang dalam negeri dan utang luar negeri, di mana bagi negara-negara kaya, tingkat tabungan di negara tersebut relatif sudah tinggi, tetapi mungkin penerimaan negara relatif rendah dan tidak cukup untuk menutup pengeluarannya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada masalah pemilihan mana yang lebih baik untuk ditempuh guna membiayai pengeluarannya, apakah pinjam dari luar negeri ataukah pinjam dari dalam negeri sendiri. Pemilihan tersebut memerlukan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah pada masa penerimaan utang. Nah, pada masa ini apabila utang itu diterima dari luar negeri, maka berarti bahwa pengeluaran negara itu dibelanjai dengan tabungan negara lain dan merupakan tambahan dana kapital yang tersedia. Aliran dana ini jelas tidak akan mengurangi jumlah dana yang ada di tangan swasta. Selanjutnya, poin yang kedua dari hal yang perlu dipertimbangkan adalah pada masa pembayaran kembali utang. Utang yang berasal dari luar negeri merupakan utang yang disertai beban yang ditunjukkan oleh pembayaran bunga dan pembayaran cicilan utang yang dipikul oleh generasi kita di masa yang akan datang. Sedangkan pembayaran bunga dari cicilan utang dari dalam negeri sendiri hanya berupa pemindahan dana dari satu kelompok orang ke kelompok orang lain di negara yang sama. Selanjutnya, pemilihan antara utang dalam negeri dan utang luar negeri tergantung pada bagaimana kapasitas negara itu untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya. Selanjutnya, hal yang dipertimbangkan ketika yaitu tersedianya dana dari utang dalam negeri. Sebagian besar dari negara sedang berkembang tetap meminjam dari luar negeri karena memang di negara-negara tersebut dana kapital tidak ada, dan kalau ada hanya sedikit jumlahnya. Di samping itu juga memang utang luar negeri telah terbukti selalu menguntungkan daripada utang luar negeri. Poin yang ketiga dari subbab utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi yaitu utang luar negeri dan inflasi,
di mana Indonesia termasuk ke dalam negara-negara yang sedang berkembang dan rencana pembangunan ekonomi Indonesia selalu didukung dengan utang-utang luar negeri. Utang luar negeri sendiri dapat digunakan untuk membendung inflasi melalui penggunaannya untuk mengimpor barang, baik barang konsumsi maupun alat-alat kapital, sehingga harga-harga akan tetap kalau tidak akan menurun. Yang terakhir yakni adalah kapasitas untuk membiayai utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri memiliki atau menghadapi beberapa tantangan ataupun pembatasan-pembatasan umum, merupakan mengenai kapasitas negara peminjam atau untuk membayar kembali utang dan bunga di masa yang akan datang. Di negara-negara yang berkembang, oleh karena lambannya pertumbuhan ekspor hasil produksi primer, penerimaan devisa dari hasil ekspor itu dipergunakan untuk mengimpor barang-barang yang perlu bagi pembangunan ekonominya, dan hanya sejumlah tertentu saja yang dipakai untuk membayar kembali utang dan bunganya. Penerimaan devisa dari hasil ekspor Indonesia selalu menurun karena adanya disparitas harga dan impor justru semakin meningkat dan lebih besar daripada ekspor, sehingga utang tersebut berdampak pada utang luar negeri semakin meningkat. Untuk tahun 1968, utang mencapai sekitar 400 juta US dollar diterima, dan pada tahun 1969 sejumlah 500 juta US dollar, sedangkan pada masa tahun 1972 jumlah ini mencapai 670 US dollar. Di lain pihak, pembayaran utang pada masa-masa lampau yang seharusnya sudah mulai dibayar pada tahun 1969 ditunda pembayarannya atau reschedule, dan usaha-usaha untuk meningkatkan ekspor yang menghasilkan kenaikan penerimaan devisa sebesar 14,9% pada akhirnya pada tahun 1968 dibanding tahun 1967. Kemudian untuk pada tahun 1966, penerimaan Indonesia dari hasil ekspor adalah sebesar 450 juta US dollar, dan Indonesia harus membayar utang sebesar 470 juta US dollar. Sedangkan pada tahun itu hasil ekspor tersebut masih belum cukup untuk membayar impor barang-barang esensial untuk rehabilitasi ekonomi Indonesia. Kita lanjut pada materi yang keenam mengenai meringankan beban utang. Beberapa negara pada tahun 1970-an memerlukan bantuan untuk meringankan beban utang masing-masing. Beberapa negara terpaksa merundingkan kembali mengenai utang mereka sebab negara-negara ini umumnya mengalami neraca pembayaran internasional yang semakin buruk. Beberapa tindakan telah diambil untuk meringankan beban utang, diantaranya melalui konsorsium bantuan, misalkan utang Pakistan sebesar 990 juta US dollar ditentukan kembali saat pengembaliannya atau reschedule. India menerima 1,25 miliar dolar itu sebagai peringanan utang antara tahun 1998 dan 1976 dari konsorsium bantuan atau ex-konsorsia. Biasanya peringanan beban ini diperpanjang untuk periode 12 sampai 18 bulan dengan syarat negara debitur harus menerapkan program stabilisasi yang disetujui oleh Dana Moneter Internasional atau IMF, International Monetary Fund. Pembayarannya biasanya dilakukan atau ditentukan kembali periodenya dan masa tengahnya. Peringanan beban utang yang bunganya rendah dan jangka pengembaliannya yang lama telah diberikan kepada Indonesia pada tahun 1970, Ghana pada tahun 1974, dan negara Pakistan pada tahun 1974 dan 1978. Tahun 1998 terjadi krisis untuk dibayar, maka pemecahan masalah dengan mengikuti saran IMF untuk perjadwalan kembali pembayaran utang dan liberalisasi ekonomi, subsidi dikurangi diikuti dengan penjualan BUMN. Saya Venita Ramayuniar NIM 12402193334 selaku tim penyaji akan melanjutkan memaparkan materi yakni mengenai posisi utang luar negeri negara Indonesia. Yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangan utang negara Indonesia. Sampai tahun 2010,
Keseluruhan utang dari negara Indonesia telah mencapai 185,3 miliar US dollar dengan kurs sebesar 9.000 per US dollar. Atau utang ini dapat dikatakan setara dengan 1,667,70 triliun rupiah. Nah, dengan penduduk negara Indonesia yang berjumlah kurang lebih 237,556 juta, dapat dikatakan bahwa setiap warga Indonesia memikul beban utang sebanyak 7 juta rupiah. Kemudian dalam 10 tahun terakhir, negara Indonesia telah melewati 3 rezim kenegaraan, yakni Gus Dur, Megawati, dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 10 tahun terakhir tersebut, negara Indonesia telah menambah jumlah utang sebanyak 50,56% dari jumlah utangnya pada tahun 2001. Kemudian pada tabel utang negara Indonesia pada tahun 2001 sampai dengan 2010 dapat kita lihat bahwa pada tahun 2001 negara Indonesia memiliki utang sebanyak 122,42 miliar US dollar, kemudian meningkat pada tahun 2010 menjadi 185,3 miliar US dollar. Sehingga dapat dikatakan dalam 10 tahun terakhir tersebut negara Indonesia mengalami perkembangan dalam hal utang yakni sebanyak 61,88 miliar US dollar atau yang setara dengan 556,92 triliun rupiah. Utang ini terdiri dari utang dalam negeri dan juga utang luar negeri. Untuk subbab selanjutnya adalah utang luar negeri dari negara-negara anggota ASEAN. Nah, pada tabel selanjutnya dapat kita lihat utang luar negeri dari negara-negara anggota ASEAN dari tahun 1970 dan 1979. Nah, pada tabel tersebut terlihat bahwa negara Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan utang terbanyak, yakni pada tahun 1970 utangnya mencapai 2,443 miliar US dollar, kemudian pada 1979 utangnya mengalami peningkatan sebesar 13,326 miliar US dollar. Sedangkan negara dengan utang terkecil diduduki oleh negara Singapura dengan utangnya pada 1970 mencapai 152 miliar US dollar, kemudian juga mengalami peningkatan pada 1979 yang mana utangnya menjadi 1,323 miliar US dollar. Kemudian jika utang dilihat dari persentase produk nasional bruto atau GNP, Indonesia tetap menempati posisi pertama sebagai negara dengan utang terbesar, yakni pada tahun 1970 utangnya sebesar 27,1%, kemudian mengalami peningkatan pada 1979 menjadi 28,3%. Nah, dengan negara dengan utang terkecil diduduki dengan negara Thailand, yang mana pada 1970 utangnya sebesar 4,9% dari GNP, kemudian pada tahun 1979 utangnya mencapai 9,9%. Materi selanjutnya adalah jumlah utang luar negeri untuk masing-masing negara anggota ASEAN. Pada tabel berikut terlihat bahwa negara-negara anggota ASEAN telah bertambah jumlahnya, yakni menjadi 10 anggota negara. Dari tabel ini terlihat negara Indonesia menjadi negara dengan peminjam terbesar utang luar negeri, sehingga negara ini harus memikul cicilan dan juga bunga utang yang terbesar pula. Kemudian untuk negara dengan utang luar negeri terkecil diduduki oleh negara Singapura, sehingga negara ini memikul cicilan dan bunga utang yang kecil pula. Bagi negara Indonesia, utang luar negeri ini masih menjadi sebuah kebutuhan karena utang luar negeri ini digunakan dalam membiayai program-program pembangunan pemerintah. Selain itu, utang luar negeri ini juga digunakan dalam menutup yang namanya saving investment gap, yakni kesenjangan antara tabungan dalam negeri dan juga investasi yang dibutuhkan. Utang luar negeri bagi Indonesia juga digunakan dalam menutup yang namanya foreign exchange gap, yakni kesenjangan antara kebutuhan valuta asing yang menjadi target dengan devisa yang dihasilkan dari penerimaan ekspor. Materi yang terakhir adalah pembayaran utang luar negeri dalam hubungannya dengan APBN. Pembayaran cicilan utang beserta bunga merupakan beban APBN yang bisa memberatkan pada tahun-tahun fiskal mendatang. Seperti yang kita ketahui, pada Pelita 3, Indonesia mendapatkan bantuan utang luar negeri sebanyak 13,8 triliun rupiah yang terdiri dari bantuan proyek sebanyak 13,1 triliun dan juga bantuan program sebanyak 749,7 miliar rupiah. Secara kumulatif, bantuan ini dapat dikatakan cukup besar karena pada Pelita 1, negara Indonesia
memiliki bantuan utang sebanyak 708,6 miliar rupiah. Kemudian pada berita kedua, negara Indonesia mendapat bantuan utang luar negeri sebanyak 3,32 triliun rupiah. Semakin bertambahnya utang luar negeri berarti juga semakin menambah beban bagi APBN suatu negara. Sehingga penggunaan utang luar negeri tersebut harus digunakan sebaik-baiknya, digunakan secara efisien, bijaksana, dan menggunakan prinsip kehati-hatian agar bisa tepat sasaran. Saya Sela Selviana Sari NIM 12402193048 akan mengulas review jurnal. Judul jurnal, Analisis Komparatif Indikator Penerapan Utang Luar Negeri Indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Nama jurnal Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Halaman dan volume jurnal halaman 82-93, volume 6 nomor 1, tahun 2020. Penulis Rahmat Subagio dan Ahmad Budiman. Reviewer anggota kelompok 6 Analisis Keuangan Negara. Tanggal review 15 Maret 2022. Abstrak yang terdapat pada jurnal yang direview, upaya pemerintah Indonesia untuk memenuhi defisit anggaran dengan mengeluarkan paket kebijakan stimulus. Paket kebijakan stimulus dari luar negeri adalah melalui pembiayaan utang luar negeri. Kemudian untuk latar belakang di sini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu alasan penelitian dan tujuan penelitian. Alasan penelitian di sini untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan indikator utang luar negeri berdasarkan perspektif ekonomi Islam dan hasil penelitian lapangan. Sedangkan untuk tujuan penelitian di sini yaitu membandingkan indikator utang luar negeri berdasarkan perspektif ekonomi Islam dan hasil di lapangan. Kemudian untuk variabel penelitian yaitu indikator penerapan utang luar negeri Indonesia terhadap perspektif ekonomi Islam. Kemudian untuk metode, di sini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu objek penelitian. Di sini menggunakan objek penelitian utang luar negeri. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Dan metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dengan langkah-langkah analisis data yaitu mengumpulkan data dan menganalisis buku atau sumber bacaan secara komprehensif. Hasil dan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan penerapan utang luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia, bahwasanya utang luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia ini mengandung unsur riba atau bunga yang nantinya akan membebani pos pengeluaran pemerintah. Di sini Indonesia diwajibkan untuk senantiasa berhati-hati dan tidak melakukan utang di luar kemampuan. Kemudian untuk pembahasan, terdapat 2 motif utang luar negeri yaitu masih kurangnya tabungan di dalam negeri dan kurangnya kemampuan untuk menghasilkan devisa. Di dalam pengelolaan utang luar negeri ini akan menimbulkan resiko-resiko. Resiko-resiko ini meliputi fiscal sustainability, refinancing risk, market risk, bahkan operational risk. Di sini Islam mencoba untuk memberikan solusi untuk memenuhi pos penerimaan pemerintah yaitu dengan cara utang secara islami, penguasaan sebagian harta milik umum, dan penerapan pajak atau daribah. Kemudian untuk kesimpulan dari jurnal yang direview yaitu utang luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara-negara lain di sini menggambarkan bahwa adanya penerapan indikator utang luar negeri ini adanya unsur riba atau bunga yang akan membebani pos pengeluaran pemerintah dan hal ini akan berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Komentar reviewer. Yang pertama yaitu kekuatan penelitian. Peneliti menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pembahasan dibuat secara ringkas, padat, dan jelas sehingga mudah diterima oleh pembaca. Dan referensi yang digunakan sesuai dengan topik atau pembahasan di dalam jurnal. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu peneliti tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau tidak dicantumkannya hadis untuk mendukung teori perspektif ekonomi Islam itu sendiri dan masih ada beberapa tanda baca yang tidak sesuai dengan IYD dan tidak adanya saran dan rekomendasi pada jurnal. Kemudian untuk saran dan rekomendasi yaitu peneliti sebaiknya harus berhati-hati dalam penggunaan tanda baca agar sesuai dengan IYD. Kemudian diharapkan peneliti menyantumkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis untuk mendukung teori perspektif ekonomi Islam itu sendiri dan disertai dengan saran dan rekomendasi untuk kemajuan penelitian selanjutnya. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kalian mengenai pinjaman utang dan pengelolaannya dalam suatu negara. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.